Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai jenis-jenis pupuk organik dan anorganik beserta fungsinya bagi perbaikan kualitas air dan kesuburan perairan. Anggota dari kelompok 3 adalah Cindy Rizwana, Yuda Pradipta, Reyana Diva, Aksal Radina, Andika Putra, Alvin Wisnu, Muhammad Fajrul, dan Aylin Kendra. Ataupun bagian hewan atau limbah organik lainnya dan telah melalui proses rekayasa, pembentukan atau cair dapat diperkaya dengan bahan mineral atau mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki supervisi kimia dan mineral tanah. Selanjutnya, pupuk anorganik. Pupuk anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisi ataupun biologis dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk. Pembuatan memiliki berbagai macam jenis tergantung dari kandungan unsur. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dan unsur hara dari pupuk organik dan pupuk anorganik. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik pupuk organik. Perlu diketahui bahwa pupuk organik sendiri dibagi menjadi dua, yakni ada pupuk organik padat serta pupuk organik cair. Untuk pupuk organik padat, salah satu contohnya adalah pupuk kandang. Nah, menurut Giovanni pada tahun 2000 disebutkan bahwa pupuk kandang memiliki sifat yang alami dan tidak merusak tanah. Selain itu, pupuk kandang berfungsi untuk meningkatkan daya menahan air, aktivitas mikrobiologi tanah, nilai kapasitas tukar kation, dan memperbaiki struktur tanah. Lalu untuk pupuk organik cair sendiri merupakan pupuk hasil proses fermentasi dari macam bahan organik yang mengandung fitohormon, asam amino, dan vitamin yang bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman. Pupuk organik sendiri dapat merangsang dan meningkatkan jumlah mikroorganisme di dalam tanah yang jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan pupuk kimia. Pupuk organik juga dapat memperbaiki struktur dan kesuburan tanah, sehingga pupuk organik juga dapat digunakan untuk mencegah erosi tanah. Lalu untuk mengoptimalkan pupuk organik cair dapat ditambahkan bantuan alam seperti BFA atau batuan fosfat alam dan batuan K-feldspar pada pupuk organik sehingga meningkatkan kandungan P dan K pupuk itu sendiri. Selanjutnya ada unsur hara dari pupuk organik. Untuk komposisi hara pupuk organik cair sendiri antara lain ada nitrogen, fosfor, kalium oksida, magnesium, seng, tembaga, mangan, dan molibdenum. Sedangkan untuk pupuk kandang sendiri menyediakan unsur hara makro dan mikro sebagai berikut. Ini ada nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, belerang, besi, seng, boron, kobalt, dan molibdenium. Selanjutnya ada karakteristik pupuk anorganik. Pupuk anorganik sendiri merupakan unsur-unsur esensial bagi pertumbuhan tanaman, baik tingkat tinggi atau rendah. Salah satu jenis pupuk anorganik adalah pupuk urean, NPK, dan TSP. Untuk pupuk urea sendiri merupakan pupuk tunggal, yaitu pupuk karena hanya mengandung satu unsur saja, yaitu nitrogen, yang merupakan hasil penguraian alami dari protein, baik dari manusia maupun hewan yang dikeluarkan bersama urin. Sintesa urea dalam jumlah besar dilakukan langsung dari amoniak dan karbon dioksida. Lalu untuk pupuk NPK merupakan pupuk majemuk, yang dimana mengandung lebih dari satu unsur. Pupuk NPK juga memiliki arti penting ganda karena berisi zat-zat pokok seperti nitrogen, fosfor, dan kalium dalam jumlah tertentu seperti pupuk TSP. Untuk pupuk TSP sendiri adalah sebutan dari triple super fosfat yang merupakan pupuk anorganik yang kaya akan kandungan fosfat. Selanjutnya ada unsur hara pupuk anorganik. Yang pertama ada kandungan pupuk NPK 16-16-16 sebagai berikut, yakni kandungan nitrogennya sebanyak 16%, lalu kandungan fosfatnya
ada 16%, kemudian kandungan kaliumnya juga 16%, lalu memiliki kandungan magnesium sebanyak 0,5% dan memiliki kandungan kalsium sebanyak 6%. Ada juga pupuk NPK dengan kandungan 15-15-15, yakni kandungan nitrogennya sebanyak 15%, lalu magnesiumnya 0,5%, lalu ada kandungan kalsiumnya 6%, lalu kandungan fosfatnya 15%, dan kandungan kaliumnya sendiri 15%. Lalu untuk pupuk urea sendiri terdapat unsur kandungan sebagai berikut, yakni kadar airnya maksimal 0,5%, kadar bioretnya 1%, dan nitrogen minimal 46%. Sedangkan untuk kandungan pupuk PSP memiliki kandungan fosfor sebanyak 44-46% dalam bentuk fosfat. Selanjutnya yaitu pupuk organik. Pupuk organik memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihan dari pupuk organik yaitu dapat meningkatkan kandungan bahan organik di tanah, memperbaiki struktur tanah, meningkatkan aktivitas kehidupan biologi tanah, dan meningkatkan ketersediaan hara sehingga menciptakan. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu mengandung unsur hara dalam jumlah kecil, terakumulasinya tembaga dan tinggi suplemen mineral makan dan kompos dari pupuk kandang dapat mengontaminasi makanan, kualitas tidak konsisten, tergantung pada bahan baku, dan selain itu bisa berlebihan menyebabkan pencemaran lingkungan. Tidak dapat menyelesaikan kerusakan fisik dan biologi tanah dan adanya ketidakseimbangan sungai, serta bila tidak tepat juga dan melihat membutuhkan pencemaran lingkungan. Selanjutnya, pupuk organik. Usaha yang dilakukan untuk memperbaiki kesuburan tanah adalah dengan melakukan pemupukan menggunakan pupuk organik. Kandungan unsur hara dalam pupuk organik tidak terlalu tinggi, tapi jenis pupuk ini mempunyai fungsi lain, yaitu dapat memperbaiki sifat fisik tanah, seperti permeabilitas tanah, porositas tanah, struktur tanah, daya menahan air, dan kation-kation tanah. Pemupukan dengan pupuk organik akan meningkatkan kehidupan organisme dalam tanah karena memanfaatkan bahan organik sebagai nutrisi yang dibutuhkan organisme tersebut. Selanjutnya ada macam-macam pupuk organik. Yang pertama ada pupuk kandang. Pupuk kandang berasal dari limbah kandang ternak berupa kotoran padat, feses, dan bercampur dengan sisa makanan ataupun air kencing, urin ternak. Dalam pupuk kandang terkandung komponen mikroorganisme yang hidup seperti bakteri dan zat mikro lainnya. Mikroorganisme tersebut berfungsi untuk melanjutkan proses pelapukan pupuk kandang. Yang kedua ada pupuk hijau. Pupuk hijau dibuat dari dedaunan, tangkai, dan batang tertentu yang masih muda. Tanaman yang bisa digunakan berupa tanaman yang masih muda dan memiliki bakteri rhizobium yang menempel pada bagian akar. Pupuk hijau sering dibuat dari daun trembesi, orok-orok, lumut, dan ganggang. Yang ketiga ada kompos. Pupuk kompos merupakan pelapukan dari dedaunan jerami, alang-alang, rumput, kotoran hewan, dan sampah dapur seperti sayuran dan buah. Proses pemupukan dipercepat dengan bakteri penghancur dan mengurai sehingga limbah cepat terfermentasikan. Yang keempat ada humus. Humus adalah sisa tumbuhan yang berupa daun, akar, cabang, dan batang yang sudah membusuk secara alami dengan bantuan mikroorganisme yang berada di dalam tanah dan dibantu dengan cuaca. Humus bisa ditemukan pada lapisan permukaan atas tanah yang gembur dan berwarna hitam. Yang pertama adalah pupuk kandang. Secara umum, setiap ton pupuk kandang mengandung 5 kg N, 3 kg P205, dan 5 kg K20, serta unsur-unsur hara esensial lain dalam jumlah yang relatif kecil. Pupuk kandang biasanya mempunyai nilai NPK yang rendah dan oleh karenanya harus digunakan dalam jumlah besar. Pupuk kandang juga dapat memperbaiki kondisi tanah yang kehilangan unsur haranya yang menyerap tanaman. Ini
ini berbeda dengan pupuk anorganik yang tak bisa memperbaiki tanah. Pupuk anorganik dapat mengaktifkan aktivitas biologis tanah, yaitu kehidupan mikroorganisme yang dapat menggemburkan tanah. Selanjutnya adalah pupuk hijau. Pupuk hijau dapat dimanfaatkan sebagai pengganti pupuk kandang apabila jumlah pupuk kandang sedikit sedangkan tanah sangat memerlukan pupuk organik. Tujuan pemberian pupuk hijau adalah untuk meningkatkan kandungan bahan organik dan unsur hara dalam tanah, sehingga terjadi perbaikan sifat fisika, kimia, dan biologi tanah, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan produktivitas dan ketahanan tanah terhadap erosi. Selanjutnya adalah pupuk kompos. Kompos memberikan kesuburan bagi tanah karena menyediakan unsur hara dan mineral yang dibutuhkan. Kompos mengandung materi genetik yang dapat memperbaiki sifat fisik tanah. Fraksi materi genetik merupakan koloid dengan muatan listrik negatif dan dapat berkoagulasi dengan kation dan partikel tanah, sehingga membuat struktur dan tekstur tanah menjadi lebih baik. Pupuk kompos memiliki kemampuan untuk mengkonservasi materi organik yang mengembalikan nutrien di dalam tanah. Pupuk kompos memberikan manfaat untuk meningkatkan jumlah mikroba tanah. Selanjutnya adalah pupuk humus. Humus merupakan sumber makanan bagi manusia serta berperan baik bagi pembentukan dan pembuatan struktur. Nah, humus juga berperan dalam peningkatan bahan kimia dalam tanah. Selain itu, humus dapat meningkatkan kapasitas kandungan air tanah, membantu dalam menahan air, mencegah pengendusan tanah, menaikkan area tanah, dan meningkatkan adalah keistimewaan pupuk organik. Yang pertama, dapat memperbaiki struktur tanah dan kesuburan tanah atau kolam baru, merangsang pertumbuhan zooplankton atau pakan alami, kemudian menaikkan daya serap tanah terhadap air, kemudian menaikkan kondisi kehidupan dalam tanah, kemudian dapat merupakan bahan makanan langsung bagi organisme, lalu menambah bahan-bahan atau zat-zat hara bagi tanaman. Selanjutnya, masalah utama dalam penggunaan pupuk organik adalah besarnya variasi komposisi kandungan pupuk. Proses bahan organik memasuki jaring makanan di kolam dengan cara yang pertama, bahan organik masuk sebagai bahan nutrisi atau seperti karbon, fosforus bagi proses fotosintesis tanaman air berklorofil. Kemudian sebagai bahan organik untuk mikroorganisme yang nantinya akan mendukung pertumbuhan dan populasi zooplankton. Kemudian dikonsumsi langsung oleh ikan, krustasia atau serangga. Selanjutnya adalah secara umum penggunaan pupuk organik memiliki manfaat berikut ini, yaitu meningkatkan kualitas dan produktivitas tanah, menjaga kesuburan dan kelembapan tanah, mengaktifkan unsur hara pada tanah, meningkatkan kapasitas tukar kation tanah, menambah daya tahan dan daya serap air pada tanah, memperbaiki struktur tanah menjadi lebih gembur, mendukung perkembangan mikroorganisme yang membantu untuk meningkatkan aktivitas biologi tanah, kemudian mengurangi intensitas penggunaan pupuk sintetis, kimia, dan pestisida. Pupuk anorganik merupakan pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika, dan biologis dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuatan pupuk. Pupuk anorganik terdapat 3 senyawa utama, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Berikut merupakan beberapa jenis pupuk anorganik, antara lain yaitu yang pertama yaitu pupuk NPK. Pupuk NPK mutiara ini memiliki 2 unsur yang sangat bermanfaat bagi tanaman, yaitu unsur mikro dan makro, dan pupuk ini juga termasuk dalam kategori pupuk majemuk. Pupuk ini berbentuk granul atau butiran berwarna biru langit dan mudah larut dalam air. Pupuk NPK mutiara dapat digunakan pada semua jenis tanaman seperti tanaman sayuran, tanaman pangan maupun tanaman berkebun, dan industri lainnya. Pupuk NPK mutiara bisa diaplikasikan sebagai pupuk dasar maupun pupuk susulan. Yang kedua yaitu pupuk dolomit. Pupuk dolomit mengandung unsur kalsium dan magnesium. Kapur dolomit banyak dipakai untuk mengapur tanah asam, bahkan kapur ini paling baik dibandingkan dengan kapur lainnya. Di antara jenis-jenis kapur pertanian, dolomit merupakan kapur yang paling populer dan paling banyak digunakan di Indonesia. Untuk yang ketiga yaitu pupuk urea. Pupuk urea merupakan pupuk kimia yang mengandung nitrogen berkadar tinggi. Unsur nitrogen merupakan zat hara yang sangat diperlukan tanaman. Pupuk urea berbentuk butir-butir kristal atau butiran tidak berdebu berwarna putih dan merah muda. Pupuk urea dengan rumus kimia NH2CONH2 merupakan pupuk yang mudah larut dalam air dan sifatnya sangat mudah menghisap air atau higroskopis. Karena itu sebaiknya disimpan di tempat yang kering dan tertutup rapat. Pupuk TSP. Pupuk ini berbentuk granul atau butiran berwarna abu-abu yang bebas dari debu dan mudah disebarkan.
Pupuk fosfor umumnya tidak mudah larut dalam air, bereaksi lambat, dan tidak higroskopis. Pupuk TSP ini bisa digunakan sebagai pupuk dasar atau pupuk susulan, tidak higroskopis, hingga dapat disimpan cukup lama bila dalam kondisi penyimpanan yang cukup baik. Pupuk ini mengandung senyawa fosfat yang hampir seluruhnya larut dalam air dan dapat diserap segera oleh tanaman. Pupuk TSP sebagai sumber fosfat sangat bermanfaat bagi tanaman, terutama pada fase pertumbuhan. Selanjutnya adalah pupuk zeta. Pupuk zeta merupakan pupuk nitrogen berkadar rendah. Kandungan nitrogen pupuk zeta lebih rendah daripada pupuk urea. Pupuk zeta mengandung dua unsur hara, yaitu nitrogen dalam bentuk amonium sebesar 20% dan belerang sebesar 23%. Pupuk ini berbentuk kristal dan berwarna putih atau oranye. Pupuk zeta mudah larut dalam air, tidak hidroskopis atau menghisap air. Senyawa kimianya stabil sehingga bisa disimpan dalam waktu yang lama. Pupuk zeta dapat diaplikasikan pada jenis semua tanaman, baik sebagai pupuk dasar maupun pupuk susulan. Selanjutnya ada pupuk SP36. Pupuk SP36 bersifat tidak higroskopis atau tidak mudah menghisap air, sehingga dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama. Pupuk ini mudah larut dalam air. Pupuk SP36 terbuat dari fosfat alam dan sulfat, berbentuk butiran atau granular, dan berwarna abu-abu. Sifatnya agak sulit larut dalam air dan bereaksi lambat, sehingga sering digunakan sebagai pupuk dasar. Dapat juga digunakan sebagai pupuk susulan. Reaksi kimianya tergolong netral, tidak higroskopis, dan bersifat membakar. Pupuk ini memiliki kandungan fosfor yang lebih rendah dan dapat juga diaplikasikan sebagai pupuk susulan dengan cara ditaburkan di sekeliling tanaman. Yang selanjutnya ada pupuk NPK Ponska. Pupuk NPK Ponska merupakan pupuk yang mudah larut dalam air atau higroskopis, sehingga tanaman begitu dengan mudah untuk menyerap nutrisi yang diberikan oleh pupuk tersebut. Pupuk ini memiliki bentuk bulat kecil atau butiran seperti granul dan berwarna merah muda, juga kadang berwarna oranye. Pupuk NPK Ponska memiliki unsur kandungan zat hara yang paling banyak dan sangat dibutuhkan oleh tanaman, yaitu adalah nitrogen, fosfat, kalium, sulfur, dan kalsium. Hal inilah yang membuat pupuk ini digunakan sebagai penyimbang makro maupun mikro pada tanah. Saya Ailin Kendra Edia Pitaloka. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai studi kasus. Studi kasus yang diangkat pada kesempatan kali ini berjudul Kelimpahan Zooplankton dengan Pemupukan NPK oleh Khalifa et al. Tahun 2017 dan Perkembangan Kelimpahan Fitoplankton dengan Pemberian Pupuk Organik Cair oleh Pamungkas tahun 2011. Dasar dari penelitian studi kasus ini dikarenakan distribusi plankton di perairan dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti kualitas air. Oleh karena itu, plankton merupakan salah satu indikator pada suatu perairan. Kehadiran plankton dapat menggambarkan kondisi karakteristik subur atau tidaknya suatu perairan. Studi kasus pertama. Secara alamiah, zooplankton sudah ada di kolam budidaya, namun ketersediaannya masih sangat terbatas karena dipengaruhi oleh keberadaan fitoplankton sebagai makanannya. Oleh karena itu, salah satu upaya perbanyakan plankton pada media budidaya dapat dilakukan dengan cara pemupukan. Penggunaan pupuk anorganik menjadi salah satu pilihan untuk membantu dalam produksi zooplankton seperti dalam penggunaan pupuk anorganik NPK. Metode yang digunakan adalah dengan melaksanakan rancangan percobaan dengan rancangan acak lengkap, dan perlakuan yang diberikan adalah perbedaan konsentrasi pupuk NPK. Perlakuan A dengan konsentrasi pupuk 10 ppm, perlakuan B dengan konsentrasi pupuk 20 ppm, perlakuan C dengan konsentrasi pupuk 30 ppm, dan perlakuan D adalah kontrol tanpa diberi pupuk, di mana masing-masing perlakuan diberikan ulangan sebanyak 3 kali ulangan. Hasil penelitian. Pupuk NPK mempengaruhi kelimpahan fitoplankton yang merupakan makanan dari zooplankton, sehingga juga akan berpengaruh pada zooplankton itu sendiri. Hasil identifikasi pada media penelitian ditemukan zooplankton dari 4 kelas, yaitu Eurotatoria, Malacostraca, Brachiopoda, dan Hexana uplia.
Kelas Eurotatoria paling banyak ditemukan dengan persentase hingga 78% dari total seluruh zooplankton yang ditemukan. Kelas Eurotatoria adalah zooplankton yang masuk ke dalam filum Rotifera. Filum ini dikenal sebagai pemangsa campuran yang bisa mengkonsumsi nutrisi terlarut dalam air selain fitoplankton. Studi kasus kedua. Fitoplankton hidup bebas di berbagai perairan, baik perairan tawar, payau, maupun laut, dan mampu berkembang biak secara cepat. Keberadaan fitoplankton di kolam dapat dipacu pertumbuhannya dengan pemupukan. Pupuk yang dapat digunakan diantaranya adalah pupuk organik. Pupuk organik cair dapat memperbaiki standar kualitas air menjadi lebih subur dengan meningkatkan ketersediaan makanan alami udang dan ikan, sehingga dapat meningkatkan hasil budidaya tambak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan menggunakan rancangan acak lengkap. Taraf perlakuan pada penelitian ini adalah tanpa pemberian pupuk atau kontrol yaitu P0, pemberian pupuk organik cair dengan dosis 0,025 ml per meter persegi yaitu P1, pemberian pupuk organik cair dengan dosis 0,05 ml per meter persegi yaitu P2, pemberian pupuk organik cair dengan dosis 0,1 ml per meter persegi yaitu P3, pemberian pupuk organik cair dengan dosis 0,2 ml per meter persegi yaitu P4, dan pemberian pupuk organik cair dengan dosis 0,4 ml per meter persegi yaitu P5. Hasil penelitian. Pada penelitian ini dijumpai 3 divisi fitoplankton yaitu Bacillariophyta, Chlorophyta, dan Cyanophyta. Jenis Ctesimus sp, Nizacia sp, dan Diatom yang termasuk Bacillariophyta merupakan makanan ikan. Dari 6 taraf perlakuan, masing-masing perlakuan memiliki kelimpahan yang berbeda setiap jenis. Hal ini diduga akibat perbedaan dosis dan kandungan unsur hara yang dimasukkan ke dalam air. Setiap jenis fitoplankton mempunyai respon yang berbeda terhadap perbandingan jenis nutrien yang terlarut dalam badan air. Secara keseluruhan, penelitian ini dapat mendukung kehidupan fitoplankton dengan baik. Dapat dikatakan, dosis pupuk yang diberikan masih dalam kisaran yang dapat ditoleransi oleh media budidaya. Di samping itu, fitoplankton yang terdapat di media budidaya selain sebagai pakan alami, juga berfungsi sebagai penyangga kualitas air. Kesimpulan berdasarkan studi kasus. Yang pertama adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan pupuk NPK dapat meningkatkan kelimpahan zooplankton dengan puncak kelimpahan dicapai pada hari ke-10 pemeliharaan. Komposisi zooplankton yang didapatkan didominasi zooplankton dari kelas Eurotatoria yang merupakan filum rotifer. Yang kedua adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik cair dengan dosis yang berbeda memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap kelimpahan fitoplankton. Dosis pupuk terbaik dijumpai pada perlakuan P5 yaitu 2,00 ml per meter kubik dengan kelimpahan fitoplankton tertinggi sebesar 21,667 individu per liter. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pupuk organik dan anorganik dapat memperbaiki standar kualitas air menjadi lebih subur dengan meningkatkan ketersediaan makanan alami udang dan ikan yaitu plankton, sehingga dapat meningkatkan hasil budidaya perikanan. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.